Pada majelis hakim, pada jaksa itu minta maaf ke semuanya. Bagus, tapi terlambat. Kenapa? Karena sudah turun penetapan, begitu. Jadi penetapan Mahkamah Agung itu nggak bisa kemudian dirubah karena permintaan maaf. Itu hukumnya. Semua penetapan Mahkamah Agung tidak bisa diganti atau dirubah dengan adanya permohonan maaf, itu nggak bisa. Jadi memang tetap permohonan maaf diterima, penetapan jalan terus, begitu. Itu kalau diterima sama Mahkamah Agung ya, tapi penetapan pembekuan jalan terus. Kenapa? Karena sudah ada suratnya, sudah ada SK-nya, sudah ada nomornya, begitu. Nah, setiap penetapan Mahkamah Agung punya nilainya adalah nilai produk hukum yang tidak bisa diubah. Selain apa? Selain digugat, begitu. Tapi penetapan digugat juga susah juga, begitu. Karena nanti yang akan mengadili hakimnya juga, kan, gitu. Jadi nggak bisa. Makanya sebenarnya produk hukum yang paling kuat selain inkrah kasasi adalah penetapan Mahkamah Agung ya. Jadi itu sudah produk hukum dan tidak bisa diapakan lagi. Itu sudah berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti kan, jadi sudah nggak bisa diapakan lagi. Jadi ya permohonan maafnya Rasman Nasution itu sudah terlambat gitu. Tapi jelasnya seperti apa sih Bang dengan adanya kasus Bang Rasman ini? Ya ini karena kekurang pintaran Bang Rasman sama Bang Firdaus saja dalam bertindak sebagai pengacara. Jadi karena mereka kurang jago sebagai pengacara, akhirnya mereka kecemplung kan. Kita juga nggak tahu mereka pengacara benar apa enggak, juga kita nggak tahu. Pada titik ini kita nggak tahu, tapi ada rumor yang bilangnya ininya palsu lah apalah. Tapi kita nggak ikut di sana, tapi kita bilang kalau bertindak sebagai pengacara mereka kurang pintar dalam melihat keadaan dan situasi, sehingga akhirnya mereka kecebur. Nah, walaupun alasan dari Pak itu belum ada undang konsep. Kata siapa belum ada? Nah, itu gimana menurut Kata sama belum ada undang-undang. Mahkamah bisa membuat kebijakan sendiri berdasarkan apa yang berkembang di masyarakat. Itu satu, menjadi jurisprudens. Mahkamah Agung bikin penetapan menjadi jurisprudens dan contempt of court sudah ada undang-undangnya. Di KUHP juga ada tuh pasal pasal 207, 217, pasal 335 bisa dipakai. Barang siapa melecehkan lembaga yang berwenang. Nah, itu kan salah satu bentuk bagian dari terjadinya contempt of court kan. Lembaga yang berwenang siapa? Kan pengadilan. Siapa pengadilan itu? Ya lembaga yang berwenang. Begitu diputar-putarnya begitu kan. Nah, court itu adalah lembaga yang berwenang, lembaga pengadilan yang berwenang. Jadi dia sudah melakukan pelanggaran pidana contempt of court. Gitu. Dasarnya ada, undang-undangnya juga ada. Gitu. Bang, artinya ini Rasman dan Firdaus itu sudah tamat riwayatnya jadi pengacara atau gimana Bang? Kata Bang Hotman gimana? Sudah tamat belum? Kata sudah tamat. Kata sama juga kata saya, mereka berdua sudah tamat jadi pengacara, begitu. Karena dasarnya apa? Bukan kata Bang Hotman ya, dasarnya adalah kata Mahkamah Agung. Mahkamah Agung bilang apa? Penetapan. Kami menetapkan, Mahkamah Agung menetapkan dengan nomor surat sekian melalui dua pengadilan tinggi Banten dan Ambon menetapkan membekukan, sudah selesai. Bang, bicara membekukan, nasib dari kantornya seperti apa Bang? Izinnya pertama ya, dan para anak buahnya itu urusan mereka masing-masing ya, kita nggak bisa ikut campur nasib mereka masing-masing. Tapi yang jelas ketika kartu advokatnya atau kemudian ditahan semuanya dibekukan atau dihentikan, itu artinya mereka nggak bisa buka praktek. Kalau nggak bisa buka praktek, artinya apa? Kantornya hilang dengan sendirinya. Karena kantor melekat pada nama melekat pada sumpah melekat pada yang mengangkat sumpah, yaitu siapa? Mahkamah Agung. Bang, tapi itu kalau dibekukan itu bisa dicairkan nggak sih Bang untuk bisa kembali lagi sebagai pengacara? Ya kalau dicairkan bisa aja, asal apinya gede, ya kan? maksudnya dicabut gitu. Oh dicabut? Ya begini, udah pernah ngeliat salju di Greenland nggak? Itu kan beku terus, sudah seumur hidup kita juga masih beku aja. Itu sama seperti itu nantinya. Bang, tapi selama Bang sebagai advokat jadi praktis hukum, pernah nggak ada yang cabut dana akhirnya bisa? Ada beberapa, ada yang kena pidana di atas 7 tahun, pengacara, penipuan, penggelapan, punya asetnya klien, kemudian dia dihukum 6-7 tahun, kemudian akhirnya dengan sendirinya kartu advokatnya dicabut oleh Mahkamah. Karena udah beberapa. Tapi bisa balik lagi nggak? Nggak bisa. Kalau sudah dicabut, sekali dicabut jadi pengacara ya selesai. Sudah ada penetapan selesai. Tapi kan yang bersangkutan punya organisasi pengacara ya. Itu Nah, punya itu gimana nilai Pak? keutamaan. Kenapa? Karena organisasi itu kan banyak. Kita juga bisa bikin organisasi, kita lagi bikin organisasi banyak banget, ada bisa. Karena apa? Ada kemudahan dari Mahkamah Agung sendiri.
kan, berdasarkan SEMA kan, kemudahan untuk membuat organisasi kan. Jadi siapa aja bisa bikin organisasi. Jadi begini, organisasi ini bentukan beberapa kelompok pengacara kan. Itu nilainya juga kelihatannya nggak begitu kuat kalau memang organisasi sendiri juga nggak kompeten gitu. Organisasi boleh disahkan secara hukum, secara undang-undang, tapi kalau nggak kompeten nggak bisa juga jangan sebagai acuan. Nah, tapi kan ini awalnya dari saya bilang peraturan EMA menyerahkan semua masalah ke organisasi masing-masing, bukan ke EMA lagi. Berarti kan ini awal dari EMA kan, EMA yang menyerahkan ke organisasi masing-masing. Betul. Kalau pengelolaan penciptaan advokat, kelulusan, ujian, pendidikannya itu mungkin diserahkan kepada organisasi. Tapi kalau sumpah itu tetap kewenangan dari Mahkamah Agung. Yang Mahkamah Agung ambil adalah sumpahnya. Nah, lulus advokat tanpa disumpah nggak bisa jadi pengacara. Itu kuncinya. Lulus advokat udah disumpah, kalau sumpahnya dicabut berhenti jadi pengacara. Bang, penegasan berarti tidak ada kesempatan kedua untuk Risman dan Firdaus. Kalau ikutin apa kata Mahkamah Agung, ya tidak ada. Begitu, jadi nggak ada lagi kesempatan kedua. Ini dari Mahkamah Agung, bukan dari saya. Oke. Siap.